Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah Masjid STIK PTIK yang hadir di masjid ini, serta seluruh jamaah yang ikut taklim mengikuti pengajian ini melalui medsos yang berada di seluruh Indonesia. Kita bersyukur malam ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan alhamdulillah mengawali aktivitas malam ini bisa kita lakukan dengan melakukan berbagai ibadah dalam masjid ini dengan senantiasa berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh ibadah yang kita laksanakan semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kajian tafsir Jalalain malam ini akan melanjutkan untuk menyelesaikan suratul Fatihah yang kemarin alhamdulillah kita sudah menjelaskan dari ayat pertama sampai ayat Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca Maliki, memnya panjang, juga boleh dibaca Maliki, memnya pendek. Yang panjang artinya apa, yang pendek pengertiannya seperti apa, nanti bisa dilihat di rekaman minggu yang lalu. Malam ini kita akan melanjutkan untuk membahas ayat mulai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ditutup akhir ayat. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya untukmu, hanya kepadamu. Na'budu, kami atau saya menyembah. Wa iyyaka, dan hanya untukmu Allah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Ada mungkin sebagian yang bertanya, dari mana tambahan terjemah hanya tadi, iyyaka, hanya untukmu, padahal ini kan gak ada satu kata yang ditambahkan di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kok terjemahannya ditambahin. Terima kasih, alhamdulillah tambahin lampu tambah terang. Kenapa terjemahnya ditambahin hanya untukmu? Sebab kalau kita lihat di kitab-kitab terjemah, kadang-kadang dalam menerjemahkan itu tidak ngerti konteks tata bahasa dalam gramatika Arab, karena hanya melihat redaksi apa adanya, cara nerjemahin juga apa adanya. Iyyaka, kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu Allah maksudnya, nasta'in, kami mohon pertolongan. Nah, pertanyaannya, penambahan hanya ini diperoleh atau dimengerti dari konteks apa? Ini memang ilmunya tidak cukup hanya sekedar mengetahui tarjamah Al-Quran, tapi menafsirkan Al-Quran itu ada perangkat. Harus menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu sorof, dan tentu harus juga menguasai ilmu balaghah, ilmu yang berisi tiga, ada bayan, ada ma'ani, ada badi. Itu namanya ilmu balaghah. Salah satunya dalam ilmu balaghah nanti ada bagian yang disebut ilmu bayan. Di situ dijelaskan tentang bagaimana pernak-pernik menata sebuah ungkapan berbahasa Arab sehingga kita merasakan keindahannya, termasuk
kaidah-kaidah yang terkait dengan ilmu bayan ini. Misalnya di sana dikatakan kalau ada rangkaian bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ul bih, normalnya kan urutannya begitu. Fi'il kata kerja, fa'il subjeknya, maf'ul bih itu dalam bahasa Indonesia objek penderita. Normalnya begitu urutannya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah ini diputer, maf'ul bihnya ditaruh di depan, maf'ul bih, fi'il, fa'il. Rahasianya apa Pak? Meletakkan maf'ul bih objek penderita ditaruh di depan, sementara kata kerja dan subjeknya ditaruh di belakang. Seperti kasus ini, mestinya kalau mengikuti bahasa, tata bahasa yang normal kan redaksinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Nah ini dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata rahasianya menukar susunan fi'il, fa'il, maf'ul bih, maf'ul bih ditaruh di depan, itu fungsinya untuk lil hasri, untuk membatasi. Maka kemudian kenapa ada tambahan makna hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada kamulah, kamu Allah kami minta pertolongan. Istilah atau penambahan makna hanya ini dimengerti, ini diperoleh dari merubah struktur kata. Mestinya, bukan mestinya, biasanya maf'ul bih ditaruh di belakang, ini dipindah di depan. Jadi penambahan arti hanya itu gara-gara struktur maf'ul bih objek penderita yang biasanya ditaruh di belakang, ini ditukar ditaruh di depan. Nanti dalam ilmu balaghah itu ada kaidah ini, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Perangkat untuk membatasi sehingga terjemahnya menjadi hanya, itu caranya bisa ditambah dengan kata innama Muhammadun Rasul misalnya. Cara terjemahnya Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul, tambahin innama ini. Kemudian takdim, mendahulukan posisi maf'ul bih ditaruh di awal. Iyyaka na'budu, yang normal kan na'budu iyyaka, sama. Iyyaka hanya untukmu ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya untukmu ya Allah, nasta'in kami memohon pertolongan. Saya ulang, lah na'budu beribadah itu seperti apa sih? Ulama salah satunya ada Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Beliau memberikan definisi ibadah begini, al-ibadatu hiya fi'lul mukallafi ala hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Perbuatan mukallaf, Pak, mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang akil baligh, akalnya waras dan dia sudah dewasa, itu namanya mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang kena tuntutan untuk menjalankan kewajiban, beban, itu namanya mukallaf. Asal orangnya baligh, dewasa, yang kedua akil, akalnya waras, maka orang dengan memenuhi dua hal ini dia kena beban menjalankan syariat. Jadi ini sebentar lagi masuk Ramadan, ada manusia umurnya 5 tahun. 5 tahun itu pasti belum balik, akalnya pinter banget. Karena dia belum balik, ini anak belum disebut mukallaf. Kenapa? Masih belum balik. Ada yang nanya, tanda-tanda balik itu apa sih Pak? Tanda-tanda dewasa menurut agama itu apa? Nanti di kitab fikih dijelaskan, alamatul bulughi arba'atun. Tanda-tanda seseorang dianggap dewasa itu ada 4. Dari 4 ini ada yang tanda yang khusus untuk perempuan, ada tanda yang bisa berlaku baik laki maupun perempuan. Nah 4 itu pertama adalah al-haidhu, menstruasi. Menstruasi ini tentu hanya berlaku untuk perempuan. Tanda dewa. Jadi kalau ada perempuan sudah maka itu perempuan kena taklif, kena tuntutan menjalankan kewajiban syariat, mulai sholat, puasa, kalau kaya ya zakat, kalau mampu dan aman perjalanan ya haji. Kenapa?
dia sudah men, akalnya juga pinter, waras. Jadi yang pertama tanda dewasa adalah al-haidu, yang kedua al-ihtilamu, mimpi basah. Yang harus mimpi basah ini tentu yang laki-laki. Kok ada laki-laki nggak pernah mimpi basah, itu harus diperiksa ke dokter itu. Umur 15 tahun udah pernah mimpi basah? Belum lah, itu bahaya ini malahan ini. Apalagi udah umur 30 tahun belum pernah mimpi basah, aneh. Kalau perempuan gimana Pak, pernah mimpi basah atau tidak? Nah, umumnya perempuan memang mengatakan nggak pernah mimpi basah, tapi ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang pengalaman mimpi basah ini. Riwayatnya bersumber dari rawi perempuan namanya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim itu suatu hari menemui Nabi, terus nanya, Nabi, tentu Anda tidak malu untuk menceritakan yang hak. Emang ada apa sih Ummu Sulaim? Begini Nabi, kalau ada perempuan mimpi, idza ra'at ma ra'ar rajulu fi naumihi, seperti mimpi yang dialami para laki-laki, maksudnya mimpi basah, a'alaiha ghuslun atau a'alaiha ghuslun, apakah perempuan yang mimpi seperti mimpinya laki tadi wajib mandi janabat? Apa jawaban Nabi? Na'am idza ra'at al-ma'a. Ya, kalau si perempuan yang mimpi tadi begitu bangun dia ngelihat basah-basah di celananya. Tapi kalau sekedar mimpi saja, meskipun mimpinya itu bertempur, berjibaku, tapi perempuan ini nggak mengeluarkan basah-basah di celananya, maka ini yang mimpi seperti itu tidak wajib mandi janabat. Jadi kalau dasar hadis riwayat Ummu Sulaim ini, perempuan pun sebetulnya bisa mimpi basah, tetapi memang kasusnya jarang. Tapi kalau laki-laki, karena al-ihtilam mimpi basah ini menjadi pertanda perpindahan dari anak-anak ke dewasa, maka semua laki-laki yang normal mestinya mimpi. Jadi kalau ada laki-laki umurnya 30 tahun ngaku belum mimpi, itu harus dibawa ke dokter itu. Ada apa kira-kira? Jangan-jangan ada kromosom yang enggak wajar, yang enggak normal. Oke, tadi ada 4, baru saya jelasin 2. Yang ketiga, al-imbatu. Al-imbatu artinya munculnya bulu-bulu di tempat tertentu. Mungkin di ketek, mungkin di sekitar area kelamin. Kalau itu sudah keluar berarti itu sudah dewasa itu. Nah yang terakhir asinu, tanda-tanda dewasa adalah umur. Nah khusus asinu ini antar ulama nggak sama Pak. Kalau Imam Syafi'i ngitung tanda dewasa dari umur untuk perempuan itu umurnya 9 tahun, ngitungnya pakai kalender rembulan Komariah, bukan kalender Syamsiah, kalender matahari. Memang ada apa Pak antara kalender rembulan dan kalender matahari kok dipisahin? Dijawab, karena putaran kalender Syamsiah setiap 100 tahun, kalau dihitung pakai Komariah itu menjadi 103 tahun. 300 tahun kalender matahari, kalau dihitung pakai kalender bulan menjadi 309 tahun. Sama laki-laki yang berumur 10 tahun pakai kalender Syamsiah, kalau dihitung pakai kalender Komariah menjadi 10 tahun 3 bulan. Jadi bisa jadi ada perempuan umur 8 tahun lebih 10 bulan tiba-tiba sudah ngeluarin darah, maka ini dianggap normal sebab ukuran perempuan dewasa dihitung pakai kalender itu bukan kalender matahari tapi pakai kalender rembulan. Jadi umumnya mazhab Syafi'i, terima kasih, ngitung usia dewasa dari sisi umur itu 9 tahun Komariah. Terus kalau laki-laki umur berapa Pak? Dijawab, ya kurang lebih selisih proses menjadi dewasa antara laki dan perempuan. Perempuan lebih maju biasanya 2 tahun dari laki-laki. Jadi kalau perempuan 9 tahun Komariah, ya laki-laki mereka bisa mimpi basah itu kira-kira di umur 11 tahun Komariah tapi ya. Kenapa rentangnya dibuat 2 tahun? Ini karena ngikuti batasan untuk ngitung najis mukhaffafah dan mutawasitoh. Jadi laki-laki, bayi, begitu dilahirkan ibunya, dia hanya minum ASI ibunya dan umurnya di bawah 2 tahun, najisnya itu namanya najis
mukhafafah, cukup dipercikin air selesai, nggak harus airnya ngalir. Tapi najis mutawasito itu artinya najis sedang, kan najis ada 3, mukhafafah ringan, mutawasito sedang, mughaladhah ini yang najis berat. Mughaladhah disebut berat itu karena beratnya menyucikan kena najis babi atau anjing atau persilangan keduanya atau persilangan dari salah satunya. Kalau mukhafafah itu ringan, dan najis mukhafafah itu contohnya hanya 1, yaitu kencingnya bayi, syaratnya itu ya. Nomor 2, umurnya di bawah 2 tahun, dan yang ketiga, bayi ini hanya mengkonsumsi ASI ibunya. Artinya kalau ada bayi umur 1 tahun udah dikasih biskuit, dikasih kelapa muda, maka air kencingnya bayi ini naik, tidak lagi mukhafafah tapi menjadi mutawasitoh. Atau ada bayi meskipun sampai umur 2 tahun tetap minum ASI, tetapi umurnya kemudian menjadi 2 tahun lebih 1 hari. Begitu nambah 1 hari, najisnya berubah, pindah dari mukhafafah menjadi mutawasitoh. Jadi ngitungnya itu ternyata di angka 2 tahun. Ini yang kemudian digunakan sebagian ulama untuk membuat jarak antara dewasa, tanda-tanda dewasa dengan umur antara perempuan dan laki-laki, rentangnya juga dibuat 2 tahun. Jadi perempuan dewasa dari umur 9 tahun komariah, yang laki berapa Pak? Ya kurang lebih umur 11 tahun komariah. Jadi seperti itu. Baik, jadi mukallaf itu artinya orang yang kena beban untuk menjalankan taklif atau menjalankan kewajiban syariat. Ini namanya mukallaf, orangnya. Syaratnya 2, akil balik, otaknya akalnya waras dan dia dewasa. Jadi anak-anak kita yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ketemu Ramadan, kemudian bapaknya bujuk, nanti kalau Ramadan puasa penuh ya dari fajar sampai maghrib. Kalau bisa 1 bulan Ramadan penuh puasa, bapak kasih hadiah sepeda. Biasanya kan kita bujuk anak-anak kita gitu. Kalau anak itu tahu bahwa ketika anak umur 6 tahun, 7 tahun belum dewasa tapi bisa mengerjakan puasa sesuai syarat dan rukunnya, itu pahalanya tidak dikasihkan ke anak tapi dikasihkan bapak ibunya. Nah kira-kira pahala puasa sebulan ditukar sepeda itu terlalu mahal apa terlalu murah itu? Terlalu murah. Wong Allah itu kan memberikan iming-iming, siapa yang bisa menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh sesuai syarat dan rukun, itu orang nanti dapat fasilitas khusus. Ketika masuk surga nggak ngantri, tetapi ada pintu khusus namanya Babur Royan, pintu Ar-Royan. Jadi sebetulnya kalau anak itu paham, pinter, bapaknya nyogok dikasih sepeda ketika bisa ngasih pahala puasa 1 bulan, anaknya pasti minta yang lebih gede itu hadiahnya. Tambahin Pak, selain sepeda jalan-jalan ke Singapura misalnya begitu. Baik, jadi mukallaf itu seperti itu. Syarat sahnya ibadah, ibadah itu adalah fi'lul mukallafi, perbuatan orang mukallaf ala khilafi hawa nafsi, yang tidak sejalan dengan bisikan hawa nafsunya. Tujuannya ta'ziman li rabbih, untuk mengagungkan Allah semata. Jadi yang namanya ibadah itu karena nggak sesuai dengan bisikan nafsu, pasti nggak enak namanya ibadah. Bayangkan ibadah tahajud, ngambil sepertiga malam terakhir. Orang kan umumnya ngantuk, dipaksa untuk bangun, dingin, ngambil air wudhu, itu kan berat. Ya itulah yang namanya ibadah. Karena selalu nggak sejalan dengan bisikan nafsu, ibadah itu umumnya ya berat. Tapi ada ibadah yang enak dan ringan. Banyak orang nggak tahu itu. Apa bentuknya? Menggauli istri. Jadi menggauli istri itu ibadah yang enak dan pahalanya gede itu. Makanya kalau ada laki-laki awet membujang, itu orang yang nggak ngerti itu bahwa dengan menikah itu dia akan dapat pahala banyak. Kalau dia masih bujangan, nyari nafkah kerja, pahalanya dihitung 1. Tapi ketika dia punya istri, punya anak, keluar rumah dalam rangka memberi nafkah keluarga, ini termasuk pahala yang besar, bahkan pahalanya melebihi jihad perang fisabilillah. Jadi untuk menjadi orang yang punya stok pahala melimpah itu tidak harus salah memahami ajaran agama sampai
jadi martir melakukan bom bunuh diri. Itu orang goblok yang nggak ngerti bahwa sebetulnya untuk dapat pahala surga itu ada cara yang mudah, ada cara yang nggak berisiko, yaitu salah satunya ya nyari nafkah untuk kebutuhan istri dan anak-anak. Itu pahalanya ternyata melebihi pahala jihad. Jadi yang bujangan belum menikah itu kalau tahu keterangan ini pasti buru-buru nikah. Oke, balik tadi. Jadi ibadah itu menyeberat. Nah sekarang apa syaratnya melakukan ibadah? Bukankah kita ini manusia jin diciptakan oleh Allah misinya tunggal? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka melakukan ibadah. Pak, syarat agar ibadah itu sah, syaratnya ada berapa? Ulama jawab ada 6. Satu, syarat pertama harus muslim. Jadi kalaupun ada orang belum masuk Islam, tiap hari bagi-bagi beras, tiap hari bagi-bagi uang kepada fakir miskin, itu di mata Allah belum disebut sebagai ibadah. Paling banter nanti sesama manusia dia dapat sertifikat, dapat penghargaan bahwa orang itu sering memberikan bantuan sosial. Bapak ada loh seorang perempuan yang terkenal, kekayaannya itu suka dibagi-bagi, tapi karena orang ini belum masuk Islam, di mata Allah itu belum disebut sebagai ibadah, belum berpahala. Ya mungkin di dunia ini dia dapat penghargaan sebagai pahlawan kemanusiaan. Saya sebut aja contohnya ya, Teresa. Teresa itu bagi-bagi duit, kekayaan, sembako kepada seluruh dunia itu. Karena dia belum masuk Islam, apa yang dilakukan nggak bisa disebut ibadah. Karena nggak disebut ibadah, nggak bisa disebut itu belum pasti berpahala. Tetapi bisa saja pemeluk agama lain atau orang lain atau organisasi sosial memberikan gelar kepada si ibu ini sebagai pahlawan kemanusiaan. Ya hanya gelar duniawi, tidak sampai dapat imbalan ukhrawi yang disebut dengan sawab atau pahala tadi. Nah syarat yang kedua agar ibadah yang dilakukan sah itu harus balik, dia harus dewasa. Tadi sudah saya jelaskan tanda-tanda dewasa ada 4. Alamatul bulu arbah, ada al-haidhu, ada al-ihtilamu, ada al-imbatu, ada as-sinu. Haid menstruasi, ihtilam mimpi basah, al-imbat munculnya bulu di tempat tertentu, dan yang terakhir dewasa dari sisi umur. Jadi syarat sahnya ibadah harus dewasa dulu. Anak-anak tadi gimana Pak? Umur 6 tahun tapi pinter, cuman belum men, puasanya dari fajar sampai beduk kuat. Nah kalau ada anak sempurna mengerjakan ibadah, dia belum kena hukum wajib, tetapi pahala yang dilakukan anak itu nanti diberikan kepada bapak ibunya. Jadi di sini loh rahasianya kenapa bapak ibu itu sebaiknya sejak dini ngajari anaknya untuk melakukan ibadah, meskipun belum kena khitab wajib. Tujuannya selain didik anak, siapa tahu dengan ibadah yang benar yang dilakukan anak Allah memberikan pahalanya ngalir untuk bapak ibunya. Jadi rahasianya itu. Syarat yang ketiga, muslim baligh akil. Jadi syarat sahnya ibadah itu harus berakal. Pak, ini ada orang gila, ngapain dia masuk masjid? Ngapain? Sholat Pak, tapi gila. Sah enggak? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Akalnya enggak waras. Lah kenapa orang itu gila? Kemarin kan sehat dia, kebanyakan minum obat Pak, akhirnya jeleming ngomong yang enggak. Tentu kita ingat ada ayat Quran dulu yang negur ada sahabat yang mabuk itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi kalau ada orang enggak waras, gila, melakukan ibadah, ibadahnya itu batal, enggak jadi. Karena kalaupun dia melakukan ibadah batal, terus gimana kalau ada orang gila nggak puasa Pak? Ya biarin loh, namanya orang gila. Selama dia gila, dia tidak kena khitab. Tapi Pak, gilanya itu hanya nunggu Ramadan. Setiap Ramadan datang dia gila. Begitu Idul Fitri waras lagi Pak.
Gimana seperti itu? Ya biar aja, Anda nggak usah ngiri. Kalau sampai ngiri ya gila aja, gampang kok. Kalau udah bosen nggak kuat puasa, bosen nggak mau sholat, gila saja, asal gilanya beneran, itu catatan amalnya berhenti. Pak, kalau sudah habis gila dia waras, wajib dikodok enggak? Enggak. Jadi kalau karena gila itu betul-betul terangkat, begitu waras, baru nanti dia kena khitaf untuk menjalankan taklif. Jadi orang gila itu enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, ya kewajiban-kewajiban lain enggak ada itu. Nah syarat berikutnya agar ibadah kita ini diterima oleh Allah, muslim, baligh, akil. Yang keempat adalah mukhtaron. Jadi syurutul ibadah yang pertama musliman, balighon, akilan. Yang keempat mukhtaron. Mukhtaron itu artinya orang itu ketika melakukan ibadah atas inisiatif sendiri, bukan mukroh. Posisinya dia dipaksa, ayo kalau kamu nggak sholat tak bunuh. Akhirnya dia sholat. Kenapa kok sholat? Kalau nggak sholat mau dibunuh. Ini namanya nggak muhtaron, namanya mukrohan. Padahal syarat sahnya ibadah orang itu diterima oleh Allah, ibadah itu dilakukan dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena terpaksa atau bukan juga karena dipaksa. Ini artinya muhtaron. Jadi kalau dia sholat, kenapa? Ada calon mertuanya di situ, namanya nggak muhtaron itu. Nah syarat ibadah yang kelima harus amidan. Amidan ternyata disengaja, dalam kondisi otaknya waras, disengaja bahwa dia mau melakukan ibadah itu. Kok ada orang melakukan ibadah tidak disengaja, mungkin karena ngelindur, karena masih ke bawah mimpi. Ibadah yang dilakukan bukan atas dasar amidan itu juga nggak jadi. Memang ada Pak orang melakukan ibadah nggak disengaja, banyak. Saya pernah menemui di pesantren itu ada anak santri disuruh tahajud malam, dia berangkat Pak sholat tahajud, tapi dalam posisi masih tidur tuh anak itu. Jadi begitu selesai ya tidur lagi. Gimana Pak? Dia tadi sholat lupa, ya nggak lupa, nggak wudhu terus sholat, tapi tengah-tengah sholat tidur. Ya memang dia lagi tidur. Bangkitnya anak tadi dalam keadaan ke bawah mimpi. Ini juga nggak sah. Kenapa? Ghairu amidin, tidak disengaja. Nah yang terakhir ini yang paling penting, syarat sahnya ibadah. Yang nomor 6 adalah aliman. Orang itu tahu syarat rukun dari ibadah yang dilakukan. Kita mau puasa Ramadan, ya harus aliman, harus pinter. Alim dalam hal apa Pak? Ya tahu syarat sahnya puasa itu apa, rukunnya puasa itu apa, perkara yang bisa membuat puasa kita makruh itu apa, termasuk perbuatan atau tindakan-tindakan yang bisa membuat puasa kita batal. Ini harus diilmoni, harus tahu ilmunya. Jangan sampai kita mau masuk bulan Ramadan seminggu lagi terjun bebas, nggak ngerti syaratnya puasa apa, syarat sah, rukun sahnya puasa apa, perkara yang batalkan puasa apa dan sebagainya. Nanti kalau kita kaji, ada seorang ulama namanya Syekh Ibnu Ruslan, dalam matan Zubat itu beliau mengatakan begini, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Siapapun, kata si Syekh Ibnu Ruslan, yang melakukan ibadah tidak didasari ilmu, maka apa yang dia lakukan meskipun itu kategorinya ibadah, gara-gara tidak diilmoni, nggak tahu ilmunya, apa yang dilakukan itu setelah ditolak oleh Allah. Jadi sama ketika kita mau wudhu, niat mau wudhu Pak, ya kita harus tahu rukunnya wudhu apa. Oh rukunnya wudhu kan niat Pak, benar. Niat itu ditaruh pas air pertama kali diguyur ke arah muka, benar. Kemudian rukun berikutnya guyur muka dengan air suci yang mensucikan. Oke lah, terus ukurannya muka yang wajib diguyur ketika wudhu apa? Harus tahu.
Ya ukurannya begini Pak, atas tempat tumbuhnya rambut, bawah ketemu dagu, kanan kiri ketemu mentilnya telinga. Nanti masih ada yang ngeyel, tempat tumbuhnya rambut. Lah saya ini botak Pak, nggak ada rambut, guyurnya dari mana? Jidat saya itu lebar kayak lapangan bola. Ya sudahlah, kamu lihat tetanggamu, temanmu itu tempat tumbuhnya rambut di mana? Dari mata itu kira-kira berapa senti? Jadi bagi yang botak nggak punya rambut, tadi kan dikatakan area muka itu ngitungnya dari tempat tumbuhnya rambut yang bagian atas, bawah ketemu dagu, kanan kiri ketemu mentilnya telinga. Bagi yang botak, bagian atasnya yang diguyur sebelah mana? Lihat aja temanmu, kira-kira rambut ini normalnya dari mata kira-kira berapa senti? Dikira-kira begitu. Jadi kita mau wudhu harus tahu ilmunya wudhu, kita mau sholat harus tahu ilmunya sholat, kita mau puasa juga harus tahu ilmunya puasa. Ini namanya a'maluhum mardudatun latuk balu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun latuk balu. Jadi sekali lagi, kita beribadah itu hanya untuk Allah. Begitu juga ketika minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Pak, cara minta pertolongan kepada Allah apa? Tadi yang ibadah kita sudah jelasin. Nanti di ayat lain kan ada satu ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al khoshin. Ya minta tolongnya kepada Allah diantaranya kita ini membiasakan sikap sabar. Kemudian kalau ada kegelisahan dalam hati nggak enak, sholatlah sholat yang benar, yang khusyuk. Terus kalau saya sakit, apa saya hanya di kamar aja kemudian cerita, ya Allah saya pusing ya, pusing. Apa pergi ke apotek beli obat, datangi dokter, minta disuntik? Dijawab, ada ikhtiar lahir, ada ikhtiar batin. Jadi ketika kita sakit kepala, pusing, kemudian ke apotek beli obat, itu bagian dari ikhtiar lahir. Atau bahkan pergi ke Pak Dokter A, di sana sampai disuntik, itu juga ikhtiar lahir. Tapi juga ada ikhtiar batin. Bentuknya apa? Berdoa kepada Allah. Sebab kadang-kadang ada manusia sombong, mungkin dia merasa sangat dekat dengan Allah, ketika sakit nggak pernah mau berobat, hanya teriak-teriak aja, ya Allah sembuhkan pusingku. Ya ini kalau orangnya sakti, orangnya dekat dengan Allah, silahkan. Tapi bagi manusia biasa, ada ikhtiar lahir yang itu sebaiknya tidak ditinggal. Jadi misalnya dalam situasi sekarang ada pandemi, dokter sepakat untuk menghindari kemungkinan terinfeksi COVID, misalnya pakai alat pelindung begini, masker, jaga jarak, tidak berkerumun, sering cuci tangan. Itu namanya melakukan ikhtiar lahir. Kemudian malam kita berdoa, zikir, wirid, baca Quran, baca sholawat, itu ikhtiar batinnya. Antara ikhtiar lahir dan batin ini harus seimbang. Jangan dominan lahirnya Allah dilupakan, sombong itu namanya. Saya udah berusaha Pak, minum ini, divaksin. Berdoa enggak. Sholat enggak, itu sombong itu. Sebaliknya jangan merasa paling hebat, nggak pernah ke dokter, nggak pernah mau divaksin, saya cukup berdoa aja kepada Allah. Ya kalau orang itu dekat dengan Allah silahkan. Tapi perintah bahwa kita ini wajib ikhtiar lahir, maka ikhtiar lahir ini sebaiknya jangan diabaikan, tetap dilakukan. Jadi itu maksud dari wa iyyaka nasta'in. Nah kemudian ihdinas siratal mustaqim, maksudnya apa? Di sini dikatakan arsyid ilaihi, ya Allah tunjukkanlah kami, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Nanti dijelaskan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang di mana Engkau ya Allah pernah memberi nikmat kepada mereka. Nanti kalau kita tarawih biasanya kan ada doa yang dibaca, doa kamilin tuh. Wa hasuna ulaika rafiqo. Ulaika itu yang dimaksud siapa? Sebelumnya itu minasiddiqin wasyuhada wassolihin fahasuna ulaika rafiqo, dzalikal fadlu wa kafa
billahi syahida. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh siapa? Ya misalnya jalan yang pernah ditempuh orang-orang yang selalu mengedepankan kebenaran, siddiq, selalu membenarkan apa yang memang itu benar. Kemudian solihin, orang soleh. Orang soleh itu orang yang nggak pernah durhaka kepada Allah, baik melakukan maksiat kecil, maksiat besar, atau melakukan sesuatu yang itu dipandang tidak pantas. Kemudian ya tentu jalannya para nabi, para rasul, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya, itu semuanya termasuk jalan yang lurus. Nah yang terakhir yang kita minta dalam Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan kami ini ditempatkan di satu tempat yang engkau pernah murka kepada mereka. Maghdub alaihim, Pak, siapa yang dimaksud al-maghdub alaihim? Di tafsir Jalalain, wahum al-yahud, orang-orang yang pernah dimurka itu ya orang Yahudi. Kenapa Pak sampai Allah murka pada Yahudi? Banyak sebabnya. Yahudi itu pernah ada raja, setiap bayi yang terlahir laki-laki dibunuh, disembelih. Itu pas era kecilnya Nabi Musa. Orang Yahudi itu pernah membunuh para nabi. Ada kalau di pancung itu udah biasa, itu digantung biasa. Ada nabi itu digergaji dari kepala seret, ketemu leher, ketemu dada, sampai ketemu selangkangan, berak pisah. Itu Yahudi. Pernah juga nantang kepada Nabi Musa, saya pengen kalau aku mau nyembah Allah tapi syaratnya Allah nongol dulu. Itu kan kurang ajar tuh. Jadi syaratnya Allah itu nongol, saya lihat kalau sudah lah baru saya mau nyembah Allah. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Karena kurang ajarnya ini sampai kemudian Allah kirim bledek tuh, der soikoh. Kemudian mereka ada yang menyebut soikoh itu tafsirannya pingsan, ada yang menyebut mati, memang mati betulan, tapi sama Allah nyawanya dibalikin lagi. Nah pas peristiwa di mana Yahudi yang kurang ajar itu kena bledek, kemudian dia pingsan atau mati, yang lain yang nggak kurang ajar itu melihat bagaimana saudara-saudara kurang ajar itu pernah mendapat azab dari Allah, bentuknya seperti itu. Belum lagi yang mereka janji tiap Sabtu ibadah, ditinggal mancing nyari ikan. Liciknya itu pas Sabtu pagi dia bikin kanal ke laut, karena Sabtu pagi itu ikan-ikan pada nongol. Begitu airnya dibedah, ikannya masuk, ngambilnya maghrib malam minggu itu. Tapi kata Allah, pokoknya siapa yang pikirannya hari Sabtu itu nggak ibadah pada saya, tapi mikirin ikan, bahkan tadi yang bikin empang pinggir laut, kemudian dia lompat nyari ikan, yang muda dijadiin monyet, yang tua-tua dijadiin babi. Itu disinggung di satu ayat menceritakan tentang suku Ailah di era Nabi Musa itu. Walaqad alimtumul ladzina tataw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Jadi kenapa Yahudi ini mendapat julukan al-maghdubi alaihim, mereka yang pernah dimurkai Allah? Itu karena dosa-dosa yang dilakukan luar biasa banyak. Mulai kita ulang, membunuh bayi laki-laki, membunuh para nabi, waktunya ibadah ditinggal mancing nyari ikan, kemudian nantang Nabi Musa mau mengimani ke Allah kalau Allah itu nongol jahrotan, dan seterusnya. Waladzolin, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus yang tidak engkau murkai, dan waladzolin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Pak, yang dimaksud zolin di sini siapa? Wahum an-nasoro, kata Imam Asyuti, orang-orang yang dianggap tersesat itulah orang-orang Nasrani. Di mana letak kesesatannya? Ini kalau versi Islam ya, jangan tersinggung nanti. Kesesatannya adalah baik Yahudi maupun Nasrani nyembah Tuhan seperti yang disembah oleh Islam, tetapi kemudian nanti diciptakan konsep Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Sejak kapan Mang Allah itu punya anak? Uzair adalah anaknya Allah, itu kata orang Yahudi yang sesat. Sementara yang Nasrani yang dipandang satu yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah. Padahal kul
huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikianlah tafsiran dari tafsir Jalalain mulai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai. Barangkali ada yang ingin bertanya atau komentar, saya persilahkan, masih ada waktu sebelum kita masuk waktu Isya. Ada pertanyaan? Gak ada yang nanya? Semoga udah paham semua ya. Jadi tadi syaratnya ibadah ada berapa? 6. Muslim, baligh, akil, muhtaron, amidan, kemudian aliman. Jangan lupa itu, karena kita itu hidup ya untuk beribadah, harus paham pengertian ibadah, juga harus ngerti syarat-syarat terkait hal-hal terkait melakukan ibadah. Saya kira ini penjelasan dari suratul Fatihah yang separuh, karena yang separuh sudah dijelaskan pertemuan di minggu yang lalu. Insya Allah selama Ramadan libur dulu, dan nanti baru ketika masuk bulan Syawal kita ambil kira-kira di minggu ketiga ya. Kalau terlalu cepat ya mungkin maju lagi, nanti mundur lagi ya, di bulan Mei, Juni. Kalau bisa di Rabu pertama ya kita mulai Rabu pertama, kalau nggak mungkin masih mudik baru Rabu yang ketiga. Terima kasih. Usikum ba iya ya bitaqullah wal bafiq ila bitalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.